Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ustadzah Umi Hani Asarwastuti, dalam pelajaran IPS kelas 3 semester 1, materi globalisasi. Pada pertemuan kali ini, kita melanjutkan materi globalisasi dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian globalisasi dari berbagai ahli, kemudian tujuan globalisasi dan proses globalisasi. Kita lanjut dengan pertemuan kali ini dengan mempelajari tentang ciri-ciri globalisasi dan dampak positif globalisasi. Jadi, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, kalian dapat menganalisis ciri-ciri globalisasi. Yang kedua, kalian dapat menganalisis dampak positif globalisasi. Mari kita mulai dengan ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, ciri-ciri globalisasi ditandai dengan adanya perkembangan barang-barang telekomunikasi dan informasi. Contohnya apa? Adanya smartphone, adanya internet, adanya satelit. Nah, itu adalah contoh barang-barang telekomunikasi dan informasi. Yang kedua, maraknya trip atau traveling dengan paket wisata luar negeri. Ya, contoh biro paket wisata perjalanan luar negeri yang terkenal adalah Dream Holiday. Ya, itu biro travel Dream Holiday, kemudian ada Holiday Tour, kemudian adanya biro-biro jasa umroh dan haji yang sekaligus menempelkan trip atau traveling di dalamnya. Misalnya umroh plus wisata Turki, umroh plus wisata Mesir, umroh plus wisata Yordania, kemudian ada umroh plus wisata Singapura dan Malaysia. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian haji juga pulangnya mampir ke Turki dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, adanya pasar dan produksi ekonomi antar negara menjadi saling bergantung dan tumbuhnya perusahaan multinasional serta organisasi ekonomi internasional. Contoh perusahaan multinasional berarti perusahaan ini ada di berbagai negara, yaitu contoh adalah produk makanan, ada KFC, ada Coca-Cola, Pepsi, ya toh, kemudian ada McD, kemudian kalau barang-barang kebutuhan rumah tangga adalah PT Unilever. Ya. Kemudian ada lagi Danone. Nah, Danone itu membawai banyak perusahaan ya, makanan-makanan seperti biskuit, kemudian susu yang di dalam negeri, Nestle itu juga perusahaan Nestle itu juga perusahaan multinasional karena di berbagai negara dia ada. Indomie termasuk loh ya, Indomie itu apa, PT Sukses Makmur ya, Pangan Sukses Makmur atau apa namanya, saya lupa nama perusahaannya. Indomie itu milik Indonesia, itu sudah menjadi perusahaan multinasional karena sampai ke Korea, sampai ke Jepang, Hong Kong, Taiwan, ada semua itu, sampai ke Afrika Indomie itu dijual. Ya. Kemudian contoh organisasi ekonomi internasional. Ya, ada MEA, ada AFTA. Apa MEA itu? Ya, organisasi ASEAN yang berusaha untuk menjadi tidak kalah dalam bersaing menghadapi perdagangan yang menggurita dari Cina dan India yang sekarang ini. Kemudian ada AFTA, ya banyak tujuan didirikannya AFTA, misalnya mendorong investasi dalam negeri, meningkatkan kerjasama, kemudian membuat aturan bebas pajak biaya masuk impor dan ekspor, dan lain sebagainya. Ada MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, ada APEC, ada WTO, ada OPEC, dan lain sebagainya. Lanjut, 4. Semakin maraknya budaya asing masuk lewat media massa, televisi, internet. Contoh apa? Ya K-pop, ya model Harajuku, model makeup ombre, kemudian apa lagi? Cara menyemir dan cara potong rambut, kemudian
mode-mode pakaian dari Paris, Itali, ya seperti itu. Kemudian meningkatnya masalah bersama. Contohnya apa? Inflasi. Ya, ini masalah bersama dunia ya. Inflasi. Kemudian apa yang sekarang sedang terjadi? Pandemi Corona COVID-19. Ya, kemudian apa lagi? Contoh lagi dulu adalah virus flu burung, virus MERS yang melanda beberapa negara menjadi masalah bersama. Kemudian kebakaran hutan, penggundulan hutan ini kita yang gundul tapi negara lain yang ikut bengok-bengok karena mereka merasakan dampaknya karena kita menjadi salah satu paru-paru dunia, maka semakin hilangnya hutan maka semakin panas negara-negara lain juga hawanya ya kan. Nah, kemudian apalagi ini banyak ya konflik yang terjadi di daerah perbatasan antar dua negara atau lebih itu juga akan menjadi masalah bersama. Ya. Sekarang lanjut materinya yaitu tentang dampak positif globalisasi. Dampak positif globalisasi satu, terjadi perubahan tata nilai dan sikap, yaitu adanya pembaharuan dan globalisasi dalam budaya mengakibatkan pergeseran nilai dari sikap masyarakat yang semula irasional, ya misalnya percaya hal-hal yang apa namanya ya, yang tradisional atau mungkin mistik, akhirnya menjadi logis. Ya. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk menjadi lebih maju. 3. Tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 4. Perekonomian negara menjadi meningkat. Kegiatan ekspor dan impor apabila berimbang, apalagi surplus, pasti akan mendatangkan devisa bagi negara sehingga perekonomian negara tersebut meningkat. Ya, kita contoh saja harga minyak naik, maka bensin di dalam negeri bisa turun, harga emas turun, nah seperti itu. Ya. Efisiensi, yang kelima efisiensi dan efektivitas dalam masyarakat. Hanya dengan online atau jaringan internet kita bisa memesan tiket, ojek online, makanan online, go-clean online, pengiriman barang online dan lain sebagainya. Integrasi sosial. Ya, yang keenam adalah integrasi sosial. Bisa menyatukan ide antar individu sehingga mempercepat integrasi. Yang ketujuh, modernisasi. Ya, ditandai dengan kemajuan teknologi. Misalnya kita ambil uang sudah tidak lewat teller bank, tapi bisa lewat ATM. Jadi bisa setiap waktu tidak sesuai dengan jam kantor bank. Kemudian kita pembayaran listrik, PBB, PDAM, beli pulsa, transfer pulsa, kirim uang lewat e-banking. Kemudian pembayaran di supermarket dengan kartu debit atau kartu kredit. Ya, yang 8 mendorong sistem pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Dengan adanya globalisasi menjadikan negara menjadi semakin terbuka dan demokratis. Ya, contoh adalah Myanmar. Myanmar itu adalah negara yang sangat tertutup, tapi dengan adanya kecurangan pemilu di sana yang dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi yang harusnya jadi presiden tapi tidak pernah jadi presiden, tapi malah dipenjarakan, akhirnya menjadi masalah dunia. Myanmar dikucilkan oleh dunia sehingga perekonomiannya terpuruk, akhirnya dia menjadi negara yang lebih terbuka, ikut ASEAN, ikut SEA Games ya kan. Kemudian akhirnya boleh piknik ke Myanmar, jadi membuka travel wisata ke Myanmar. Kemudian Aung San Suu Kyi tidak dipenjara lagi, tetapi pidana rumah atau tahanan rumah dan boleh menerima tamu dari luar negeri, sehingga dia juga akhirnya menerima hadiah Nobel dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan, peningkatan etos kerja. Dengan adanya modernisasi, maka spesialisasi pekerjaan akan mengikuti, sehingga mendorong pekerja untuk meningkatkan kemampuannya agar tidak tergeser. Ya, dulu zaman saya SMP itu guru-guru saya itu
tidak lulusan per bidang studi. Jadi guru bahasa Indonesia, saya ingat sekali, maaf, guru IPA saya itu bukan lulusan IPA UNY atau mungkin fisika atau biologi UNY atau kimia UNY, tapi dia lulusan SGPLB. Berarti harusnya dia ngajar anak-anak yang punya kebutuhan khusus, tapi malah ngajar saya IPA. Nah, seperti itu. Kemudian contoh lagi, dia adalah guru lulusan UIN dan kadang bukan dari tarbiyah, tapi dia mengajar berbagai macam bidang studi yang umum. Nah, seperti itu. Itu dulu, tapi akhirnya sekarang udah nggak bisa. Ya, harus sesuai dengan spesifikasi jurusan dan adanya juga malah sekarang sertifikasi pendidik. Nah, seperti itu. Yang 10, mendorong pertukaran budaya. Dengan globalisasi, maka budaya asing akan mudah masuk ke Indonesia. Contohnya adalah K-pop, kemudian lakon atau drama-drama Thailand, kemudian apalagi ya mode-mode dari Milan, Itali, dari Paris, itu menjadi tren mode di Indonesia. Kemudian tren make up dari luar negeri masuk ke Indonesia. Contohnya adalah style Harajuku, style ombre dari gaya make up dari Korea dan lain sebagainya. Ya. Oke, materi kita sampai di sini. Kita lanjut nanti pada video selanjutnya tentang dampak negatif globalisasi. Ya, jangan lupa ya like, comment, subscribe, dan share video ini. Ya, jadi nilai keterampilan loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.